Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmus shalihat wa bifadlihi tatanazzalul khairatu wal barakat wa bitaufiqihi tatahaqqaqul maqasidu wal ghayat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi al-mujahidin at-tahirin. Amma ba'd. Faya ayyuhal hadirun, usikum wa iyaya bitaqwallahi wa ta'atihi la'allakum turhamun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa in asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Maha suci Allah yang telah menciptakan makhluknya dengan segala manfaat dan kesempurnaannya, baik makhluk yang dapat dilihat dengan mata telanjang maupun membutuhkan alat bantu untuk melihatnya. Semua Allah ciptakan dengan ragam peran dan manfaatnya di bumi ini. Allah kerap membuat perumpamaan untuk menjelaskan kebenaran dan hakikat yang luhur dengan bermacam makhluk hidup, baik kecil maupun yang besar. Orang-orang kafir mencibir ketika Allah Subhanahu wa ta'ala mengambil perumpamaan berupa makhluk yang kecil dan dipandang remeh seperti lalat dan laba-laba, sehingga turunlah ayat A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha la yastahi ay yadriba mathalan ma ba'udatan fama fawqaha. Fa ammal ladzina amanu faya'lamuna annahu al-haqqu min rabbihim wa ammal ladzina kafaru fayaquluna madza aradallahu bihadza mathala yudillu bihi katsira wa yahdi bihi katsira wa ma yudillu bihi illa al-fasiqin. Al-Baqarah Ats-Tsaniyah. Artinya, sesungguhnya Allah tiada segan membuat perumpamaan berupa nyamuk atau yang lebih rendah dari itu. Adapun orang-orang yang beriman, maka mereka yakin bahwa perumpamaan itu benar dari Tuhan mereka. Tetapi mereka yang kafir mengatakan, apakah maksud Allah menjadikan ini untuk perumpamaan? Dengan perumpamaan itu banyak orang yang disesatkan Allah, dan dengan perumpamaan itu pula banyak orang yang diberi petunjuk, dan tidak ada yang disesatkan Allah kecuali orang-orang yang fasik. Al-Baqarah ayat 26. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Di sini dijelaskan sesungguhnya Allah tidak merasa segan atau malu untuk membuat perumpamaan bagi sebuah kebenaran dengan seekor nyamuk atau kutu yang sangat kecil, atau bahkan
yang lebih kecil dari itu, termasuk bakteri, kuman, virus, dan sebagainya. Semua adalah ciptaan Allah yang pasti memiliki peran dan tidak sia-sia dalam kehidupan ini. Hal ini hanya bisa dirasakan oleh orang yang senantiasa merenungi ciptaan Allah, sebagaimana firman-Nya, alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzaban nar, yaitu orang-orang yang mengingat Allah Subhanahu wa taala sambil berdiri dan berbaring, dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi seraya berkata, ya Tuhan kami, tidaklah Engkau menciptakan semua ini dengan sia-sia. Maha suci Engkau, lindungilah kami dari azab neraka. Quran surat Al-Imran ayat 191. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Lebih dari sekedar makhluk, semua ciptaan tersebut juga bisa menjadi media bertafakur dan berzikir atau mengingat Allah Subhanahu wa taala. Termasuk virus corona atau COVID-19 yang akhir-akhir ini membuat gempar masyarakat dengan merebaknya virus ini dan menelan jutaan korban di seluruh dunia. Hal ini mengandung sejumlah pelajaran yang bisa kita ambil. Pelajaran yang pertama adalah tentang kemahaagungan Allah Subhanahu wa taala dan betapa lemah dan kecilnya manusia. Setiap kali melaksanakan sholat, seseorang selalu mengawalinya dengan takbiratul ihram, yaitu Allahu Akbar, yang artinya Allah Maha Besar. Ini bukti pengakuan atas kemahabesaran Allah dan betapa kecil diri kita di hadapannya. Allah menunjukkan kemahaagungannya lewat berbagai media, termasuk lewat makhluk kecil yang tak terlihat secara kasat mata. Terbukti sekarang ini hanya melalui virus yang Allah kirimkan ke muka bumi ini, seluruh lapisan masyarakat menjadi gempar dan sebagian besar dicekam ketakutan dan kekhawatiran. Fenomena ini memberi pelajaran bahwa betapa sangat mudah bagi Allah Subhanahu wa taala untuk menjadikan dan juga untuk membinasakan alam ini. Bagaimana mungkin manusia berhak sombong terhadapnya, sedangkan hanya menghadapi sebagian terkecil dari makhluknya saja mereka sudah sangat kerepotan. Pelajaran yang kedua tentang pentingnya merenungi bahwa tiap manusia amatlah dekat dengan kematian. Sehat, sakit, bahkan kematian adalah kuasa Allah Subhanahu wa taala. Kedatangan COVID-19 yang seakan-akan menjadi hantu bagi seluruh manusia sebenarnya tak ubahnya seperti banjir, gempa bumi, tsunami, tanah longsor, dan jenis musibah yang lainnya. Kepanikan adanya COVID-19 sebenarnya karena takut akan datangnya kematian atas diri manusia. Mencegah atau mengobati adalah kewajiban manusia sebagai makhluk yang berpikir dan menjadi wujud ikhtiarnya. Namun berhasil atau tidak menjadikan takdir
yang Allah tetapkan. Manusia tidak dapat mengelak dari apa yang Allah putuskan. Idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Apabila telah datang masanya terhadap mereka, maka mereka tidak dapat mempercepat atau mengundurkan diri. Bahkan setiap manusia, salat, kaum muslimin berikrar akan hidup dan mati adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Yang artinya, katakanlah, sesungguhnya salatku, ibadahku, hidupku dan matiku hanyalah untuk Allah, Tuhan semesta alam. Quran surat Al-An'am ayat 162. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pelajaran yang ketiga tentang kesadaran akan integrasi keilmuan. Segala jenis ilmu, entah di bumi dan di langit, adalah berasal dari satu sumber, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka tidak ada dikotomi antara ilmu agama dan umum. Wabah corona telah membuka kesadaran manusia adanya kebutuhan akan ilmu agama sebagai benteng keimanan, ilmu medis sebagai upaya penanganan fisik, dan juga ilmu sosial untuk menjalin kerjasama yang solid dalam menghadapi musibah. Maka tidak ada yang harus dinafikan. Semua bisa berkolaborasi, bersinergi, dan berkontribusi sebagai bagian dari ilmu-ilmu Allah yang dianugerahkan kepada hambanya. Lahu ma fis samawat wa ma fil ardi wa ma bainahuma wa ma tahta tsara. Toha. Yang artinya, kepunyaannya lah semua yang ada di langit, semua yang ada di bumi, semua yang di antara keduanya, dan semua yang ada di bawah tanah. Quran surat Toha ayat 6. Pelajaran yang keempat tentang pentingnya kesadaran akan hidup bersih. Islam mengajarkan kepada umatnya hidup bersih. Ajaran ini dikaji secara khusus dalam kitab-kitab fikih klasik ataupun kontemporer. Bahkan dalam umumnya pelajaran fikih bab tentang kebersihan diletakkan di awal pembahasan, yakni bab toharoh atau bersuci dari najis dan hadas. Salah satu bentuk aplikasinya adalah praktik berwudu minimal 5 kali dalam sehari. Lebih dari sekedar praktek, bersuci juga merupakan ikhtiar terhindar dari segala kotoran, kuman, bakteri, virus, dan sejenisnya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Bersyukurlah sebagai umat Islam karena segala bentuk ibadahnya memiliki keutamaan terhadap kebutuhan hidup, termasuk kesehatan. Banyak para ilmuwan membuktikan pentingnya bersuci bagi kesehatan manusia. Kemajuan ilmu pengetahuan telah membuktikan bahwa ibadah bukan sekedar kewajiban, namun juga kebutuhan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wallahu yuhibbul mutahhirin. Allah Subhanahu wa taala menyukai orang-orang yang senantiasa membersihkan dirinya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minni
wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah ala ihsanih wa syukru lahu ala imtinanih wa ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh ad-da'i ila ridwanih. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallim tasliman katsira. Amma ba'd. Faya ayyuhan nas ittaqullaha fima amar wantahu amma nahakum anhu wahadar wa'lamu anna Allaha amarakum bi amrin bada'a fihi bi nafsihi wa sana bi malaikatihi bi qudsihi wa qala ta'ala inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa ala anbiyaika wa rusulika wa malaikatihi al-muqarrabin. Wardallahumma 'anil khulafa'ir rasyidin Abi Bakrin wa Umar wa Utsmana wa Ali wa an baqiyatis sahabati wat tabi'in wa tabi'it tabi'in lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Warda 'anna ma'ahum birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa adillash syirka wal musyrikin wansur ibadakal muwahhidin wansur man nasaraddin wakhdul man khadalal muslimin wa dammir a'da'ad din wa a'li kalimatika ila yaumiddin. Allahumma adfa' 'anna al-bala' wal waba' waz zalazil wal mihan wa su'al fitnati wal mihan ma dhahara minha wa ma batan an baladina Indonesia khassah wa sairil buldanil muslimina 'ammah ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azima yadhkurkum was'aluhu min fadlihi yu'tikum wa la dzikrullahi akbar. Qumu ila salatikum yarhamukumullah.